kamu beristri, lillahi ta'ala di dalam hati kamu itu harus bisa membahagiakan, bukan malah tiduran di sini. Aku itu paling benci sama orang malas seperti kamu, Ver. Raqad aynaya syauqan wa li thaibata tarafata ishqan fa ataitu ila habibi. Masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya untukku? Aku mencintaimu. Pendapatanku sekarang sudah menipis. Yang pasti ini semua gara-gara si Ferry nih. Si Ferry ngapain ngerebut wilayahku ya? Kalau semisal hari ini pendapatanku tipis, aku pastikan aku bakalan bikin Ferry sengsara. Secara aku itu lebih lama di sini. Tapi barang itu masih banyak. Aku akan angkutin dia semua, supaya uangnya bisa aku dapatkan semua. Alhamdulillah, pekerjaan hari ini lumayan banyak aku dapat. Aku hitung ntar lagi lah kalau udah mau pulang. Masih pagi. Pendapatannya banyak nih. Alhamdulillah mas, rezeki. Mas, jangan mas. Mas jangan mas. Diam! Mas jangan mas. Mas tolong mas, jangan mas. Jangan mas. Ini hasil saya kerja mas. Semenjak kamu menjadi kuli panggul juga di sini, pendapatan aku itu menjadi minim. Mending saya sarankan ya pada kamu ya, mending kamu pergi dari pasar ini, karena kamu jauh lebih lama aku di sini. Iya mas, saya tahu. Tapi kan ini hasil kerja saya dari tadi mas. Udah, saya nggak mau tahu. Hari ini saya itu tidak ada pendapatan sama sekali. Jadi hasil kamu ini harus dibagi dua sama aku. Janganlah mas, saya punya keluarga. Saya punya istri yang harus saya kasih makan mas. Saya butuh uang itu mas. Kamu itu toko bangunan, percaya sama kamu ya. Toko minyak, percaya sama kamu. Toko air, semuanya percaya sama kamu sekarang. Sekarang aku di sini sudah tidak ada yang percaya. Semuanya malah berpihak sama kamu. Kalau masalah itu saya nggak tahu mas. Tapi kenapa mas nyalain saya mas? Bagaimana aku ini tidak mau menyalahkan kamu? Penghasilan aku ini sekarang udah minim.
saya tegaskan sama kamu ya. Kalau kamu masih mau jadi kuli panggul di sini, hasil kamu harus dibagi 2 sama aku. Kalau kamu tidak mau, silakan kamu angkat kaki dari pasar ini. Mana bisa gitu, Mas? Ini kan hasil kerja saya, Mas. Saya kan dari tadi pagi mondar-mandir ngangkat itu, ngangkat barang-barang. Saya dibayar. Kok diambil kayak gitu, Mas? Dengerin aku ya. Kamu bekerja itu adalah hal yang wajib. Kamu memberi uang kepadaku, itu adalah hal yang wajib juga sekarang. Jadi, kalau kamu tidak mau memberi uang separuh kepadaku, aku bakalan pastikan kamu bakalan jadi perkedel di sini. Mau kamu? Nanti saya mau bilang apa sama istri saya, Mas? Kenapa penghasilannya sedikit, nggak kayak kemarin-kemarinnya? Udah, kamu itu nggak usah cengeng. Bilang aja kalau pasar sekarang itu lagi sepi. Udah kan? Kenapa? Takut gak makan kamu? Hah? Takut gak makan? Mas, tambahin lagi, Mas. Buat beli beras. Ah, gak ada. Yaudah, Tambahin, Mas. gak ada. Buat beli beras, Mas. Istri saya masih belum makan pasti, Mas. Mau kamu aku ceburin ke empang? Hah? Ceburin aja dah, Mas. Tapi tambahin uang saya, Mas. Mas, tambahin uang saya, Mas. Pasin. Tolong, Mas. Kembalikan sedikit lagi uang saya, Mas. Buat beli beras. Lepasin tangan. Mas, saya minta tolong, Mas. Minta tolong. Saya janji langsung pulang, Mas. Biar Mas yang kerja. Kalau sampai hari ini kamu balik lagi pasar ini, aku akan pastikan uang kamu bakalan aku ambil semua nanti. Iya, Mas. Tapi nanti siang saya balik lagi ya, Mas. Gak apa-apa. Yang terpenting uangnya bagi 2 ya. Nih. Alhamdulillah. Makasih, Mas. Tapi ini kurang, masih diambil lagi. Oh. Tapi alhamdulillah lah. Ini udah cukup. Alhamdulillah, masih pagi udah dapat rezeki segini. Sebentar lagi makan, setelah itu aku balik kerja lagi. Ini suatu pengiritan. Kalau aku makan di warung, uangnya habis untuk makan deh. Kalau makan di rumah kan nanti enak, bisa nambah juga. Istri aku lagi nyuci-nyuci. Aku kagetin dia. Istriku tercinta, kamu lagi apa? Kayaknya bocor deh. Ayah. Bunda, lagi nyuci apa? Allahu Akbar. Ayah. Ya, copot. Tuh kan copot ya. Ayah sih ngapain pakai di situ? Iya. Nanti ayah benerin kok. Tenang aja, Bunda. Oh iya ya. Coba sini. Bentar. Iya, masa lewat situ sih ya? Ya, nanggung. Ih, apa? Kayaknya bocor deh tuh. Bolong. Tuh kan, nih. Tempel aja dulu, Bunda. Oh iya, Bunda. Ayah mau bicara sesuatu sama Bunda. Yuk. Tapi udah selesai kan? Ya udah sih, cuma tinggalin aja. Biarin nanti aja. Bunda cucinya masih harus direndam dulu pakai air. Yuk. Ngomong apa sih ya? Nih.
Masih pagi, ayah sudah dapat duit. Wah, alhamdulillah. Dapat berapa ya? Tadi ayah itu dapat 45.500 rupiah. Insya Allah, alhamdulillah. Nih 500-nya. Nih. Oh ya, ini uangnya Bunda simpen ya, Bunda tabung. Iya Bunda. Tapi nanti Bunda ambil sedikit buat beli beras. Ayah lapar ya, belum makan. Kenapa tadi malam Bunda nggak bilang sama ayah? Kalau Bunda bilang kan barusan ayah pulang bawa beras 1 liter. Ya, Bunda kan nggak mau ngerepotin ayah. Lagian, ayah kan biasanya setiap harinya masih belum tentu dapat uang atau enggak. Kalau kayak gini kan ayah udah dapat uang, jadi Bunda bisa beli beras. Memang istri aku ini hebat. Gak pernah ngeluh. Walaupun suaminya ya luntang-lantung kayak gini, kerja serabutan ke sana ke sini. Tapi makasih ya udah nemenin ayah. Iya, sama-sama ya. Terus Bunda sekarang masih belum makan ya? Ya udah, sana lagi beli beras dulu. Ayah mau makan di sini daripada ayah makan di warung, nanti kan bisa 15.000 20.000 nanti habis. Ya udah, ayah istirahat dulu ya. Bunda mau belanja. Setelah itu Bunda masak. Ayah istirahat aja dulu, nggak apa? Ya. Ya, ayah duduk di sini aja. Ya udah, bentar ya ya. Iya. Aku kagum sekali sama istri aku. Di dalam keadaan kondisi keluargaku yang serba kekurangan, sedikit pun dia nggak pernah ngeluh. Kalau semisal wanita lain yang berada di posisi dia, ya mungkin kemungkinan hanya 1% yang bakal bertahan, dan sisanya akan pergi meninggalkan suaminya untuk mencari uang ataupun mencari pria yang beruang. Tapi istri aku selalu tersenyum di depanku. I love you Bunda. Ayah akan berusaha sebaik mungkin membuat Bunda bahagia. Aku istirahatkan punggung dulu. Ntar lagi, semoga aja ntar lagi ada kerjaan. Semoga sebentar lagi rezeki aku sama seperti pagi hari barusan. Semoga banyak orang yang membutuhkan tenaga kerja aku. Amin. Sambil nunggu Bunda, aku istirahatkan punggung aku dulu. Sambil tiduran, punggung aku rasanya mau patah. Allahu Akbar, enak banget. Papi lagi sibuk deh kerja, kan sendirian di rumah. Hasil kerja keras papi, rumah udah hampir selesai nih. Daripada rumah-rumah yang lain, rumah-rumah tetangga kan masih lebih megahan rumah aku. Papi, rajin banget sih kerja, bahagiain istrinya. Selfie nanti aku tag sama papi, biar papi itu bangga punya istri kayak aku. Cantik banget. Aduh, cantik banget ya. Bentar, aku langsung upload. Aku langsung tag ke papi, biar papi juga lihat. Bagus deh. Coba deh aku lihat dulu ya, seperti apa tampak depan rumah aku. Aduh, ada bau-bau orang miskin nih. Bau banget deh. Kecium banget deh bau-bau aura kemiskinan. Orang gak mampu. Mana ya yang bau ya? Ini nih yang bau. Ternyata baunya ada di sini. Bau banget sih sekarang. Nggak pakai parfum orang kaya ya?
Selamat pagi Mbak Vina. Maaf ya kalau ganggu. Saya cuma mau numpang lewat aja, mau ke warung. Oh, mau ke warung ya? Lain kali kalau mau ke warung jangan lewat di depan rumah aku ya. Soalnya kamu itu bau banget. Bau-bau aura kemiskinan kamu itu sangat menyengat di hidung aku. Nanti aku ketularan miskin kan repot. Maaf Mbak, tapi saya nggak cium bau apa-apa Mbak. Perasaan saya juga pakai baju baru saya cuci kemarin. Ah, jadi kamu nggak mencium bau di diri kamu sendiri? Bau-bau busuk aura kemiskinan kamu. Coba dicium lagi. Enggak Mbak, Ya, perasaan Mbak Vina aja mungkin. Tak mungkin di halaman Mbak Vina ini ada bangkai mungkin atau sampah gitu, mungkin makanya bau. sorry ya. Di depan rumah aku nggak mungkin ada sampah, ada bangkai. Yang ada barusan kamu lewat, kecium bau-bau nggak sedap. Ya, maklum ya, kalau kamu nggak bisa mencium diri kamu sendiri, kan kamu sudah akrab banget sama yang namanya kemiskinan itu. Aduh, nih aku kasih tahu ya sama kamu. Lain kali kalau kamu itu mau keluar, ganti tuh pakaian miskin kamu ini, ganti sama seperti orang kaya. Mbak, saya kan cuma mau belanja di warung. Ngapain juga saya harus pakai baju bagus? Kalau saya pakai baju bagus, itu ya untuk acara-acara tertentu aja, bukan untuk ke warung. Ya beda sama Mbak Vina. Mbak Vina mungkin ya emang udah banyak uang, jadinya setiap hari pakainya baju bagus. Kalau saya Mbak, sayang kalau tiap hari pakai baju bagus, mending saya simpen buat acara yang emang membutuhkan baju-baju yang mewah. Put, emangnya kamu punya baju bagus? Ya, baju bagus kamu itu setara lah sama rumah kamu, sama-sama jelek. Udahlah, kamu nggak perlu sombongin sama aku. Meskipun kamu ngomong sama aku, ngomong tentang kehidupan kamu, aku nggak bakalan respect tuh, karena kita ini beda kelas, beda kasta. Iya, saya tahu Mbak. Saya nggak ada maksud untuk menyombongkan diri di depan Mbak Vina, karena saya tahu kita itu berbeda. Lagian saya kan dari awal cuma mau lewat aja Mbak, tapi kan Mbak Vina yang cari gara-gara duluan sama saya. Jadi ya saya minta maaf kalau perkataan saya itu nyakitin hati Mbak Vina. Tapi harusnya Mbak Vina juga harus dipikirin lagi kalau mau ngomong sama orang. Kata-kata Mbak Vina itu harus dipilih-pilih lagi. Jangan sembarangan Mbak kalau ngomong sama orang. Hati setiap orang itu beda ya. Kamu sakit hati ya, secara nggak langsung kamu ngomong sama aku kalau kamu sakit hati atas perkataan aku barusan yang bilang kalau kamu itu baunya nggak enak, mau muntah aku dengerin bau kemiskinan kamu. Duh Mbak, nggak usah teriak-teriak. Jangan keterlaluan gitulah ngomongnya. Kita sama-sama manusia. Jadi untuk apa disombongkan Mbak? Meskipun Mbak punya rumah bagus kayak gini, suatu saat kalau memang Mbak itu ditakdirkan untuk jadi orang miskin, pasti rumah Mbak ini akan berubah jadi gubuk. Udahlah Mbak itu nggak usah nyombongin diri terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh, pasti bakalan sakit banget. Lagian, saya nggak ada waktu untuk ngeladenin Mbak. Saya harus cepat pulang karena suami saya sudah nungguin di rumah. Permisi ya Mbak. Bentar Putri. Sombong banget deh, orang miskin kok sombong kayak gitu sih? Kamu itu harusnya iri Put, lihat tetangga kamu yang udah meraih kesuksesannya. Hidup kok kayak gitu nggak berkembang-kembang sih, nggak ada perkembangan sama sekali. Padahal kan ya, aku ini wanita yang paling sangat berbahagia, punya suami kayak papi, udah dibikinin rumah, dibangunin rumah, mau bagus kayak gini. Malah mau dirubah jadi gubuk, mau disulap 1000 kali pun kalau udah takdirnya rumahnya itu bagus, ya bagus, nggak mungkin jadi gubuk. Oh iya, karena aku mau belanja, mau masakin papi. Pasti Putri makanannya tuh sayur, tahu, tempe, nggak ada daging. Wih, orang miskin itu masih tiduran jam segini. Masih pagi masih tiduran. Wah, enak banget hidupnya. Sekarang itu zamannya orang bekerja, masih pagi. Masih rebahan di sana. Kayak orang nggak berdosa aja kau. Dia mungkin sekarang lagi bermimpi. Bermimpi dia berada di kayangan mungkin. Kayangan rumahnya seperti gubuk. Bangun, Fer. Jangan bermimpi terus. Nggak bagus juga. Masih jam 8 udah rebahan kau, Fer. Kapan mau maju ya? Aku samperin aja. Aku kasih motivasi dikit-dikit supaya dia berubah. Aku gak mau melihat orang miskin. Loh.
Ngorok dia. Aku kasih musik aja kau, Fer. Aku kasihan terhadap kamu, Fer. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, Mas Vero. Iya, ada tamu, Fer. Kenapa? Kenapa, Fer? Aduh, jantung mau copot rasanya. Kasihan banget hidupmu ya, Fer. Kamu meskipun orang nggak punya, tapi kamu bisa menikmati hidup, Fer. Contoh sekarang, masih pagi udah tidur rebahan. Pasti kamu mimpi enak-enak ya? Udahlah, Fer. Seharusnya, masih pagi kamu harus bekerja. Banting tulang. Punya istri harus kerja. Jangan rebahan. Apa-apaan sih Mas Vero ini? Orang lagi enak-enak tiduran. Ngapain Mas Vero itu geber-geber motor Mas Vero di sini? Saya itu sampai kaget Mas Vero. Lagian, Fer, saya melihat orang nggak punya itu turut prihatin. Namun tidak bagi kamu, Fer. Kamu meskipun orang nggak punya, kamu enak tiduran. Bibir saya gatel, pengen makan kamu. Saya baru istirahat Mas Vero. Lagian, Mas Vero lagi tidur. Saya udah kerja. Jam 1:30 pagi buta, saya sudah berangkat ke pasar. Saya jadi kuli panggul di sana. Dan sekarang saya baru pulang dan mau sarapan dulu. Sebentar lagi saya mau balik. Tapi istri saya masih belanja, Mas Vero, untuk saya sarapan. Oh, gitu ya. Berarti kamu bekerja itu menghitung waktu. Padahal orang kaya itu tidak mengenal waktu, Fer. Pengen tahu rezekinya sampai di mana, itu kerja 24 jam. Banyak orang kaya itu istirahatnya hanya 1 jam. Kamu tidur jam 8, mungkin bangunnya jam 12. Baru sholat ya. Enak banget hidup kamu. Emang Mas Vero kerjanya 24 jam apa? Saya mau tanya sama Mas Vero sekarang. Oh. Ayo jawab. Kalau iya kenapa? Mas Vero kerja apa sampai kerja sampai 24 jam? Kamu gak perlu tahu pekerjaan aku, Fer. Kerja aku yang penting halal, menghasilkan, dan bisa bikin buat aku nyaman. Istri aku bahagia, mami aku bahagia, semua orang tuaku, aku bahagiakan semua. Kamu membahagiakan istri kamu itu tidak mampu, Fer. Apa-apaan sih Mas Vero ini? Sok tahu dalam urusan rumah tangga orang. Saya sudah berusaha semampu saya untuk membahagiakan istri saya. Cukup! Jangan bilang kepadaku kalau kamu sudah berusaha membahagiakan istri kamu. Lihat, sekarang mana istri kamu? Hah? Istri kamu yang bekerja keluar? Kamu enak tiduran di sini? Tanggung jawab seorang suami itu di mana? Hah? Mas Vero. Apa? Gak usah manggil mas-mas. Aku itu sebel terhadap kamu ya. Kenapa Mas Vero sebel sama saya? Saya tidak menerima. Saya tidak menerima bahwasannya istri kamu itu tidak dibahagiakan. Kalau kamu memang niat mulai awal, niat kamu beristri, lillahi ta'ala di dalam hati kamu itu harus bisa membahagiakan. Bukan malah tiduran di sini. Aku itu paling benci sama orang malas seperti kamu, Fer. Mas Vero udah gila ya? Apa? Mas Vero kenapa gitu banget sama istri saya? Ya habisnya cantik, Fer. Wah, Mas Vero kan sudah punya istri, Mas. Ngapain Mas Vero masih lirik-lirik istri saya? Loh, saya punya mata. Mata saya berfungsi untuk melihat seorang wanita yang lebih cantik. Wajar dong, seorang lelaki seperti saya yang sudah megang uang ratusan juta. Aku bebas memilih wanita yang mana, wanita yang cocok buat saya tiduri. Waduh, Mas Vero, pikirannya itu kotor banget ya. Putri itu adalah istri saya. Bisa-bisanya Mas Vero suka sama istri orang. Mas Vero sudah mempunyai istri yang namanya Mbak Vina. Iya. Duduk dulu. Gak usah pakai nada tinggi. Enggak. Kenapa duduk? Mas Vero udah keterlaluan. Mas Vero tahu orang yang tidak boleh diganggu itu pada waktu sholat, makan, dan tidur.
Terus? Saya sudah kerja dari 1:30 pagi buta. Mungkin Mas Vero waktu itu masih tidur. Saya sudah bekerja dan sekarang saya cuma ingin istirahat sebentar aja. Untuk sarapan sebentar lagi, terus saya berangkat lagi ke pasar. Kamu bilang seperti itu seakan-akan kamu orang kaya. Kalau ada tamu di rumah kamu pengen tidur masih? Hah? Hormati tamu di sini. Coba pengen aku lihat tangannya. Nih, aku mau pamer sepatu. Mas Vero, walaupun ada tamu di rumah saya, kalau tamu itu sopan, saya akan terima dengan senang hati. Tamu itu adalah raja. Tapi kalau tamu itu Mas Vero yang tidak sopan, mengganggu tidur orang lain, dan juga kakinya naik ke atas bangku, itu sopan nggak Mas Vero? Oh, Mas terus? Vero masih kecil pernah ngaji nggak? Ngaji dong. Tapi kok nggak tahu tata krama sama sekali. Sopan santun untuk bertamu ke rumah orang. Ferry, tuan rumah yang terhormat. Kamu bilang kalau ada tamu itu adalah raja. Tapi beda dengan saya. Kamu kira aku seton? Hah? Kamu bilang seperti itu maksudnya? Hah? Mas Vero, tolong jangan ikut campuri urusan keluarga Aku saya. tidak pengen ikut campur urusan keluarga kamu. Tapi setidaknya kamu hidup sama rata. Tetangga kamu kaya, kamu juga ikut kaya. Wah, hidup tentram, damai. Kalau seperti ini, Fer, derita yang kamu dapatkan, kesenangan tidak, musibah adanya. Ngerti kamu? Hah? Ngerti nggak? Setiap orang itu ada jalan takdirnya masing-masing, Mas Vero. Jangan menyalahkan takdir ya. Takdir itu boleh. Kita harus percaya takdir. Tapi setidaknya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha, berikhtiar supaya kita hidup enak. Doa, minta doa sama ibu kamu, Bu. Permudahkan jalan saya, Bu. Semoga istri saya bahagia, Bu, dan saya itu bercukupan. Kalau itu Bagus saya itu. sudah setiap hari berdoa agar kehidupan saya dan istri saya lebih enak, ekonomi kita naik. Saya sudah berusaha. Selebihnya saya serahkan sama Yang Maha Kuasa. Berusaha dengan cara kamu berbaring di sini dan kamu tidur enak di sini serta istri kamu bekerja di sana. Kamu bilang berusaha. Oh, saya ngerti maksud kamu. Kamu berusaha, bermimpi di pagi hari supaya kamu jadi sukses. Gak mungkin. Sifat seorang itu harus bekerja, bukan jadi pemimpi. Saya cuma istirahat sebentar, Mas Vero. Sebentar. Sambil nungguin istri saya belanja. Setelah saya berbaring di sini, sarapan, saya berangkat lagi kerja. Memangnya saya nggak boleh istirahat sama sekali ya, Mas Vero? Istirahat boleh, tapi jangan keterlaluan. Gitu. Saya tiduran belum nyampe 15 menit. Oh, kalau kamu capek, istirahat, Fer. Kalau kamu lapar, makanlah. Jika kamu butuh uang, bekerjalah. Karena wibawa seorang laki-laki atau kepala rumah tangga itu bekerja, bukan meminta. Kamu harus camkan itu, simpan dalam otak kamu. Motivasi buat kamu. Kalau kamu itu sukses, aku bahagia, Fer. Tapi kalau kamu derita, aku hina kamu. Motivasi ya motivasi, Mas Vero. Tapi saya mau makan apa? Sedangkan istri saya masih belanja makanan. Nasi dingin kemarin, Gak ada sama sekali, Mas Vero. nasi jemur, Gak ada. nasi karak. Gak ada, Mas Vero. Memang paling miskin kamu di desa ini, Fer. Udah, aku pergi dulu. Aku cuma ngasih motivasi, bukan ngasih uang. Aku bekerja keras-keras, kamu malah enak tiduran. Minggir, Fer. Sempit banget nih rumah kamu, Fer. Renovasi, Fer. Ya seharusnya motor itu nggak naik ke atas, Mas Vero, di luar. Enak aja, motor aku ini mahal. Kalau ditaruh di luar ini kan panas. Bisa ngelupas nanti cecetnya nih. Pegangin bentar. Tinggi soalnya, Fer. Aku pamit dulu ya, Fer. Mas Vero, kakinya Mas Vero. Bekerja, Fer. Jangan di sofa, Mas Vero. Kerja. Zaman sekarang nggak kerja, nggak makan. Astagfirullahaladzim.
Ada-ada aja ya yang mau dilakukan Mas Vero. Semoga dikasih kesabaran lebih menghadapi orang seperti itu. Maunya Mas Vero apa sih itu sebenarnya? Selalu mengganggu kehidupan orang lain, selalu ikut campur ke kehidupan orang lain. Bunda masih belum datang. Kepala pusing barusan. Dadakan bangun gara-gara Mas Vero geber motornya. Udahlah, mending aku duduk aja nungguin Bunda. Nah, kalau tiap hari penghasilanku seperti ini kan enak. Lagian si Ferry bodoh. Kenapa dia itu mau diambil uang? Mana ya? Padahal dia akan kerja. Coba nanya orang ini aja. Mas, mau nanya Mas. Mau tanya apa, Mas? Ini Mas, kamu kenal yang namanya Mas Ferry Hadi Gunawan? Ferry Hadi Gunawan. Jangan-jangan si Ferry itu melakukan kesalahan sehingga dia itu dicari orang. Hah? Mending aku bocorin aja rumahnya nih, biar dia itu nggak berani lagi datang ke sini. Kan enak, kerjaan di sini itu bisa aku kuasain semua, dan para toko-toko di sini itu bisa percaya lagi sama aku. Mas, Oh ya, kenal nggak? Ferry Hadi Gunawan kan? Iya. Oh, saya kenal, dia itu kuli panggul di sini. Oh, sekarang kemana Mas? Dia udah pulang kalau sekarang. Emang Mas tahu rumahnya? Rumahnya itu nih, lewat gang ini, Iya. RT 2 RW 1 Kabupaten Bondowoso. Oke? Oh, siap Mas. Sana cepetan. Mungkin dia masih belum jauh dari sini. Oh, ya udah, makasih ya Mas. Ya. Assalamualaikum. Kayaknya kemarin aku masih ada sisa tempe satu lagi. Jadi cukup belanja segini aja deh. Bunda, Iya ya. belanja apa aja? Ini Bunda beli beras sama terong sama kerupuk. Ya udah, aku temenin masak ya. Saya mau bantuin Bunda masak. Ya udah, yuk. Ayo. Tungguin Bunda. Iya. Kata orang-orang, di sini rumahnya. Coba aku pastikan aja ya. Apa benar di sini? Assalamualaikum. Permisi. Kok rumahnya tutupan ya? Bunda, Iya. sini berasnya. Ntar ya. Assalamualaikum. Mas. Permisi. Kayaknya ada orang ya. Iya. Siapa ya Bunda? Coba ayah lihat dulu. Bentar ya. Bentar ya Bunda. Sebentar lagi ya balik kok. Iya ya. Apa mungkin orangnya keluar ya? Aku tunggu aja di sini. Mas, cari siapa ya Mas? Cari Mas Ferry. Ada perlu apa ya Mas cari saya? Oh, Mas Ferry ya? Iya bener, saya Ferry. Begini Mas, saya disuruh atasan saya buat datang dan nyamperin Mas Ferry. Mas ingat gak nenek-nenek yang Mas tolong waktu di pasar? Nenek-nenek ya Mas? Oh iya, saya ingat. Saya sempat menolong Oma Lilis Hartati. Lilis Hartati ya kan Mas? Betul Mas, saya disuruh Oma buat nyamperin Mas dan memberikan ini. Apaan ini Mas? Saya juga gak tahu Mas, soalnya saya cuma disuruh menyampaikan ini ke Mas. Mohon diterima Mas, bok ini. Ini amanat dari Oma. Ini Mas. Iya Mas. Makasih Mas. Iya sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mas. Iya Mas. Mas udah mau mampir dulu atau Nggak ngeteh? usah, Mas. Ngopi. Makasih.
Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Makasih, Mas. Apa ini ya? Kok aku jadi deg-degan? Aku bawa ke Bunda aja ya? Atau aku buka dulu? Aku pastikan dulu barang yang dikasih Oma ini aman atau enggak buat istri aku. Bismillah. Hah? Hah? Raqad aynaya syauqan walitaibata tarafata ishkan fa'ataitu ila habibi Ya? Siapa tamunya ya? Kok nggak dijawab sih? Nggak ada suaranya ya, kemana sih? Ya? Kenapa ya? Ya? Kenapa ya? Ya? Kenapa? Siapa sih? Mana tamunya? Hah? Hai, kenapa kok gemeteran kayak gini ya? Ya, jangan bikin Bunda khawatir dong ya. Kenapa? Ya, kenapa ya? Bunda, Iya. kita Kenapa? akan Kenapa ya? jadi orang kaya, Bunda. Kita banyak uang, Bunda. Kita banyak uang. Bunda lihat, Bunda lihat, Bunda lihat. Ayah dikasih uang oleh Oma yang Ayah tolong di pasar. Ayah nggak bercanda kan? Enggak, Ayah gak bercanda. Lu lihat. Uang yang banyak, Bunda. Kita jadi orang kaya, Bunda. Kita jadi orang kaya. Kita menjadi orang kaya, Bunda, sekarang, Bunda. Insya Allah. Kita tidak akan terhina lagi oleh tetangga-tetangga yang nyinyir terhadap kita. Insya Allah ya. Sebanyak ini uang ya. Uang, Ya Bunda. Allah ya, Bunda seumur-umur baru kali ini lihat uang sebanyak ini ya. Masya Allah. Ini beneran kan ya? Ayah nggak mimpi? Ayah beneran bantu oma-oma? Ayah nggak macem-macem kan? Enggak, Bunda. Waktu itu Oma itu jatuh di tengah jalan. Ya, jadi Ayah respon untuk menolong beliau. Terus Ayah angkat ke pinggir. Kalau enggak, Oma itu akan ditabrak motor. Ya. Tapi aku nggak berharap untuk dikasih imbalan oleh beliau waktu itu. Tapi sekarang, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil Engkau alamin. sudah mempermurahkan rezeki kami. Ya, alhamdulillah. Akhirnya doa-doa kita selama ini terkabul ya. Ya, Bunda. Tapi kita jangan lupa ya, kita harus sedekahkan sebagian. Iya. Iya, pasti itu, Bunda, pasti. Alhamdulillah, Bunda udah nggak dihina lagi nanti sama Mbak Vina. Ah, Bunda, kita masuk aja yuk. Nanti takut ada orang yang ngelihat. Nanti kita dikira mencuri lagi. Ayo ya. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah di sana?